Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Das. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Dulu untuk Piala Asia, sekarang untuk Piala Dunia. Ya, itulah Indonesia sekarang tahun 2013. Indonesia menjamu Cina di GBK dalam kualifikasi Piala Asia ke 2015 dan hasilnya imbang 1-1. Boas Solosa menjadi pahlawan dengan gol penyama kedudukan menjaga asa Indonesia saat itu. Kini 2025, Indonesia harus kembali hadapi Cina di GBK. Tapi kali ini demi mimpi lebih besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya kita imbang lawan Cina, semoga di tanggal 5 nanti, tanggal 5 Juni, kita bisa menang lawan Cina karena mimpi kita ya betul lebih besar karena kita mimpinya ada di Piala Dunia. Kalau mimpinya ada di Piala Dunia, ya kita harus bisa mengalahkan Cina. Ya walaupun secara hitung-hitungan poin kita tidak bisa lolos langsung, tapi setidaknya memperpanjang langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia lewat ronde keempat. Nah, kalau kita masuk ronde keempat, maka ya semakin panjang perjalanan kita dan harapan itu masih ada. Kita doakan bersama timnas bisa kasih kalah Cina dan bisa membalaskan dendam karena di pertandingan sebelumnya kita kalah di kandangnya China. Dulu Erick Thohir merupakan empunya Inter Milan selama 6 tahun. Kini pasukan Como 1907 dimiliki oleh keluarga Hartono menerusi syarikat rokok besar Indonesia Jarum sejak tahun 2019. Harga pasukan Como waktu mereka beli dulu bernilai hanya 850,000 euro. Mereka ni bukan beli saja-saja, tapi macam-macam pembangunan mereka buat. Patutlah penyokong Como sayang betul dengan peminat Indonesia mereka ni. Hanya waktu mereka beli pasukan Como dulu, mereka hanya berada di Liga Serie G Itali, kemudian naik ke Serie C, B dan kini di Serie A. Masuk Serie A pun perform. Dari 36 perlawanan, mereka menang 13 kali sekaligus meletakkan mereka di tempat ke-10 Liga dari 20 pasukan. Lebih menarik lagi ialah ketua jurulatih Como sekarang ni ialah Cesc Fabregas, bekas pemain pasukan kebangsaan Sepanyol yang terkenal. Selama ni kita tak pernah dengar kan pasukan Como dekat Itali ni. Nah sekarang disebabkan orang Indonesia ni hari ni satu dunia kenal Como. Dan mana tahu kalau Como turut boleh jadi pasukan gergasi Itali pada masa hadapan kelak. Kalau anda suka dengan fakta video ni, share dan... Ya memang banyak pengusaha Indonesia yang punya klub sepak bola di luar negeri. Salah satunya adalah Pak Erick Thohir yang kita tahulah perjalanan beliau di Eropa seperti apa sebagai presiden klub. Pernah punya Inter Milan, salah satu raksasa di Serie A Italia. Ngeri. Kemudian ada DC United di MLS dan yang kita tahu sekarang klubnya oleh Romeni dan juga Marcelino Ferdinand, Oxford United. Jadi kalau kita lihat memang banyak sih pengusaha Indonesia yang punya klub sepak bola di luar negeri dan ya kayaknya Malaysia tidak punya itu. Atau punya, mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis kolom komentar. Vietnam dan Cape Verde ketar-ketir tengok skuad Harimau Melaya ini. Apa benda ni weh? Sejak game lawan Nepal ke SSI hari tu, abang semangat gila nak tengok evolusi seterusnya Harimau Melaya di bawah Peter Klemovski dan juga pembantu jurulatih baru Jose Baxter. Apa lagi cara yang lebih baik daripada menentang dua pasukan yang kuat dalam masa 2 minggu? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, FAM telah mengumumkan senarai 28 pemain yang akan menyertai kem latihan skuad Harimau Melaya bermula Ahad ini. Yang paling mengejutkan, Sumari. Kali ini kem latihan akan dipecahkan kepada 3 fasa dan kebanyakan pemain akan mula training pada fasa pertama. Walaupun ada beberapa muka baru macam Hong Wan, Aiman Hakimi dan Alif Ahmad, tapi soalan cepu emas, kenapa tak ada Adam Nur Azlin dan juga Ibrahim Manusi? Rasanya korang pun setuju dengan abang. Dua player ni sangat menyala untuk Pahang dan telah menarik perhatian fans bola sepak tempatan. Pemain-pemain JDT pula akan join camp latihan 6 hari kemudian dalam fasa kedua, diikuti fasa ketiga yang akan disertai oleh Dion Coles dan juga Hector Havel. Tak tahulah pemain warisan baru akan join camp latihan ini atau tidak. Macam mana geng? Pendapat korang tentang... Memangnya ada orang ada pemain warisan baru? Bukannya si Hector Havel yang terbaru dari mereka itu? Semoga mereka bisa menang lawan Vietnam. Semoga mereka bisa lolos ke Piala Asia tuh supaya bisa ketemu Indonesia itu. Karena kalau Vietnam yang menang lawan Malaysia, mereka punya kans untuk lolos ke Piala Asia 2027. Kalau Malaysia bisa kasih kalah Vietnam, ya mereka yang punya kans untuk lolos ke
Piala Asia 2027 dan berpotensi ya ketemu Indonesia nanti ya. Kita doakan begitu. Karena mereka sekarang tidak mau untuk lawan Indonesia di mini turnamen Indonesia. Mereka lebih pilih lawan Cape Verde di pertandingan persahabatan, dan ya it's okay lah, terserah mereka. Tapi kalau kita lolos ke ronde keempat, maka ya mungkin kita juga punya pertandingan lain dengan negara-negara lain di bulan September kemungkinan ya, kalau kita lolos ke ronde keempat. Dan Malaysia, kalau mereka misalkan menang lawan Vietnam nanti di bulan Juni, mereka punya kans untuk lolos ke Piala Asia, dan semoga bisa ketemu Indonesia di Piala Asia. Semoga itu harapan kita itu. Erick Thohir ternyata ngeprank Malaysia dan fans Malaysia auto ngamuk. Hai. Indonesia berencana menggelar mini turnamen yang mengundang dua negara, yaitu Lebanon dan Malaysia. Kabar ini rupanya membuat fans Malaysia senang, mengingat akhirnya mereka akan melawan timnas senior Indonesia. Akan tetapi ternyata fans Malaysia salah menduga, ternyata Indonesia tak melibatkan skuad utamanya sama sekali, seperti di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi yang akan Malaysia lawan hanya timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk SEA Games. Sontak saja hal ini membuat fans Malaysia marah dan menyebut Indonesia sok hebat. Salah satu fans timnas Indonesia pun membalas komentar fans Malaysia tersebut dengan mengatakan bahwa jika ingin melawan skuad utama timnas Indonesia, Malaysia harus lolos ke Piala Asia dulu, baru kita ladenin, tulis fans Indonesia. Iya, harus lolos ke Piala Asia baru kita bisa baku hantam di sana itu ya kan. Karena kalau sekarang kayaknya agak berat karena sama-sama sibuk kan di timnas Indonesia dan si Malaysia ini, teman-teman. Media Korea menyebut mundurnya beberapa pemain ASEAN All Stars menjadi beban tersendiri bagi timnas Vietnam. Awalnya, ASEAN All Stars diharapkan bisa mempertemukan para pemain bintang di kawasan Asia Tenggara. Namun, perubahan komposisi skuad telah menempatkan pelatih Kim Sang-sik dalam situasi sulit. Menurut 442 Media Korea, hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi timnas Vietnam. Ini hanya pertandingan persahabatan, tetapi bisa menjadi beban bagi pilar-pilar tim Vietnam. Tulis 442 dikutip dari Super Bowl. Sementara itu, Kim Sang-sik dan para pemainnya harus menghadapi Malaysia pada 10 Juni dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Itu merupakan pertandingan penting bagi ambisi Vietnam untuk melaju ke putaran final, tambahnya. Makanya lebih bagus Vietnam All Star atau Malaysian All Star, jangan ASEAN All Star. Karena kalau mereka mengharapkan pemain-pemainnya Indonesia yang bintang bermain di sana, tidak mungkin, karena kita juga lebih sibuk dari mereka. Lebih bagus Vietnam All Star atau Malaysia All Star, itu lebih bagus, lebih keren itu. Timnas Indonesia kena sanksi FIFA. Apa benda ni weh? Sejujurnya abang juga kaget. Drama dengan Bahrain tidak bisa berakhir daripada pengadilan suspek dengan jurulatih yang melakukan provokasi sebelum perlawanan kepada kemudiannya tidak puas hati lepas tewas kepada Garuda. Buat kawan-kawan yang terlepas, PSSC dihukum FIFA berikutan laga kualifikasi Piala Dunia di GBK 2 bulan lalu. Menurut laporan FIFA, laungan diskriminasi oleh supporter yang diarahkan ke Bahrain sekitar minit ke-80 tidak disenangi. Susulan itu, PSSC perlu bertanggungjawab di atas kelakuan supporter dan beberapa hukuman telah diberikan. Ini termasuk denda 400 juta rupiah yang mesti dibayar oleh PSSC serta tribun belakang gawang harus dikosongkan 15% ketika lawan China. Peruntukan 15% itu akan diberikan kepada kumpulan anti-diskriminasi seperti penyokong keluarga, pelajar dan juga wanita. Selain itu, PSSC juga diwajibkan memajang spanduk edukasi anti-diskriminasi untuk laga kandang lawan China nanti. Pendapat abang agak melebih-lebih ya benda ini. Sudah kalah, move on saja, tak perlu menyusahkan orang lain. Soalan abang kepada rakan-rakan, adakah ini akan menjejaskan semangat penyokong Garuda menjelang perlawanan China? Komentar di sini. Memang mereka sakit hati juga tuh dibuat seperti itu, karena fans Indonesia itu nyanyi-nyanyi sampai maki-maki. Karena sih wajar menurut saya, karena memang perlakuannya Bahrain ke Indonesia waktu di Bahrain kan itu ya menyakiti hati orang Indonesia juga. Makanya ketika sampai di sini kita pun balas mereka, dibalas habis-habisan. Tapi lucunya kita disanksi 400 juta rupiah. Wow, besar sekali, dengan pengurangan kuota supporter sebanyak 15%. Jadi nanti bagian utara itu tidak ada fans nanti di sana, tidak ada supporter nanti di sana itu. Aduh, bagaimana sih ini? Kacau. Anggap supporter Indonesia bikin malu Asia Tenggara, media Vietnam beri sindiran. Timnas Indonesia baru saja didenda oleh FIFA buntut aksi supporter Indonesia yang melakukan sikap diskriminasi terhadap lagu kebangsaan Timnas Bahrain di ajang bergengsi kualifikasi Piala Dunia. Lantas atas hal tersebut Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA, yakni denda sekitar 400 juta lebih dan pengurangan supporter di laga berikutnya.
Atas hal itu, salah satu media Vietnam berasa jengkel karena menganggap Indonesia telah merusak citra baik negara-negara ASEAN. Lebih lanjut, media Vietnam itu meminta Indonesia untuk didiskualifikasi dalam ajang Piala Dunia sebagai efek jerah. Saking irinya sampai minta diskualifikasi, enak aja hanya gara-gara itu diskualifikasi, persetan. Kita ini lebih bagus dari orang, makanya mereka iri itu. Makanya hanya gara-gara itu mereka bilang Indonesia harus didiskualifikasi. Enak saja mereka ngomong, kita sudah jauh-jauh jalan tapi harus didiskualifikasi, enak saja. Ya semoga mereka lolos lah. Kalau tidak lolos nanti kita troll mereka bisa-bisa itu si Vietcong. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe.